concern atau dokumennya? Ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Namanya mbaknya siapa? Mbak Rahma. Mbak Rahma. Usianya 20 tahun. Usia Mbak Rahma 20 tahun. Alamatnya di mana Mbak? Kudus, Bu. Usia. Oke. Mbak Rahma ada apa ya pesannya? Apakah ada yang bisa kita bantu? Jadi kurang lebih selama 1 bulan terakhir ini kan saya konsumsi obat-obat itu, Bu, yang obat terlarang gitu loh. Nah, jadi saya itu kayak merasa seharusnya saya itu berhenti, nggak konsumsi lagi, Bu. Itu gimana ya, Bu? Kan nggak baik ya, Bu, kalau dikonsumsi terus gitu. Gitu ya, mana, Bu? Mbaknya ini pengen berhenti. Iya. Seberapa besar sih mbaknya pengen berhenti dari 1 sampai 10? Ya 10 sih, Bu, karena memang pengen berhenti gitu. Benar ya, pengen berhenti ya. Baik, ini Ibu Bidan akan berikan konseling untuk bantuan karena mbaknya tadi bilangnya benar-benar ingin berhenti ya, Iya, tidak memakai lagi. Oke. Sebelumnya Ibu Bidan jelaskan narkoba. Mbaknya tahu nggak apa sih narkoba itu? Kok bisa sampai pakai gitu? Yang mbaknya tahu kok bisa sampai pakai gitu? Ya kalau diminum itu dibikin terasa kayak enteng gitu, Bu. Jadi kayak ketagihan. Oke, benar. Tuh yang dirasakan mbak yang tidak makainya. Jadi Ibu Bidan akan jelaskan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu makanya yang bikin atau membuat mbaknya merasa ketagihan gitu ya, karena memang zatnya adiktif mbak. Narkotika sendiri adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman yang sehat ya, tapi ini tanaman yang benar-benar nggak boleh dikonsumsi kecuali dapat resep dari dokter gitu. Tanamannya itu baik bukan tanaman sintesis dan semi sintesis, itu adalah tanaman terlarang. Lalu untuk zat adiktif dan psikotropika itu adalah psikotropikanya zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berhasiat psikotropis melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu untuk pengertian zat aktifnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikotropif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, inhalasi gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik atau bisa juga langsung dikonsumsi melalui tembakaunya langsung. Ini kalau boleh tahu mbaknya ini memakai yang jenis apa ya? Yang tadi, Bu, yang Pil ya. Mbaknya sudah tahu ini pengertian singkatnya mengenai narkoba apa ya? Karena memang membuat ketergantungan. Lalu faktornya, di sini ada 2 faktor ya mbak yang menyebabkan biasanya orang menggunakan narkoba, yaitu faktor kepribadian dan juga faktor keluarga. Untuk faktor kepribadian sendiri biasanya adalah kurangnya pengendalian diri, konflik individu, terbiasa hidup senang atau mewah, dan emosi yang belum stabil. Untuk faktor keluarga adalah kurangnya kontrol keluarga, kurangnya penerapan kekeluargaan dan tanggung jawab. Ini kalau boleh tahu ini faktor yang menyebabkan mbaknya maka ini yang mana? Faktor pribadian atau yang keluarga? dari diri sendiri sih, Bu, pengen aja gitu. Berarti ibu yang kelihatan gaul gitu atau gimana gitu ya? Iya, karena akhirnya juga kan buat badan enteng gitu. Kalau buat badan enteng tuh berarti mbaknya apa punya masalah berat atau gimana gitu? Kok bisa? Enggak, Bu, kan kalau kerja capek gitu, Bu, jadi biar kalau udah selesai kerja kan kalau minum itu kan udah nggak capek gitu, capeknya hilang. Berarti mbaknya ini ekonominya bagaimana ya kalau boleh berbicara? Ya, alhamdulillah
ya coba sih itu malah digunakan seperti ini ya mbaknya. Lalu untuk ini kondisi akibat penggunaan narkoba. Ini ada beberapa yang saya sebutkan. Coba mbaknya dipikir apakah mbaknya mengalami seperti ini ya, karena memang mbaknya kan sudah memakai. Ini ada adaptasi tubuh, lihat gambarnya ya mbak. Seperti ini overdosis, kedinginan, batuk-batuk, banyak luka sayatan. Ini karena mbaknya memakai pakaian tertutup, kan saya belum memeriksa juga. Seperti ini. Mbaknya mengalami satu dari ciri ini? Enggak ya. Mbaknya ini udah berapa lama mbak ya? baru 1 bulan. Dan alhamdulillah punya ini keinginan untuk berhenti ya. Untuk tanda dan gejalanya sendiri itu biasanya mengalami jalan sempoyongan, bicaranya pelo, kayak idal pelak gitu ya mbak. Lalu apatis, sering mengantuk. Ini mbaknya saya lihat ngantuk ya. Memang efeknya kan kayak kadang ngantuk gitu. Lalu kebersihan dan kesehatan yang tidak terawat, ya insya Allah nanti mbaknya kalau udah nggak makan gitu, dia lebih cerah gitu ya wajahnya ya, semoga. Terus emosional, lebih agresif, sering mengurung diri di kamar, suka sendirian gitu. Takut sinar matahari, takut air, jadi ini yang menyebabkan kayak wajah suntuk gitu ya. Sering bohong, mencuri, itu juga salah satu yang tidak baik ya, bukan salah satu, memang sangat tidak baik kalau menggunakan narkoba ya. Sering berhalusinasi dan paranoid. Lalu untuk perubahan sendiri itu badannya kurus ya. Ini selama mbaknya memakai narkoba ini apakah ada penurunan berat badan dari sebelumnya? Ya itu sih baru turun 1,5 kilo sih. Untungnya masih 1 bulan ya mbak. Ya. Sambil bisa dianggap tidak benar. Matanya merah, cekung, banyak bekas sayatan yang tadi saya bilang tadi, alhamdulillah mbaknya enggak. Ditemukan alat bantu penggunaan narkotika juga. Untuk cara pencegahannya sendiri ini harus segera diterapkan ya. Belajar mengatakan tidak. Nanti insya Allah mbaknya ini kalau udah selesai, udah nggak tergantungan lagi, tiba-tiba diajak lagi sama temen gitu ya. Tegas mengatakan tidak gitu ya, jangan sampai ulang lagi nanti ya. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani atau pengen kelihatan gaul gitu. Karena menurut Bu Bidan, fisik yang sehat, fisik yang bugar itu lebih baik daripada terlihat gaul atau apa, padahal sebenarnya memakai seperti itu. Lalu kalau bisa jangan bergaul dengan teman-temannya seperti itu ya. Gak apa-apa temenan dikit, tapi benar-benar daripada teman banyak tapi gak baik semua itu. Terus harus selalu diterapkan dari pikiran, harus selalu disimpan bahwa narkoba itu mengakibatkan penderitaan. Ini kalau boleh tahu, orang tua atau keluarga mbak tahu nggak kalau mbaknya makan narkoba? Nggak tahu Bu. Apalagi orang tua ibu tahu ya. Nanti gimana kalau tahu ya. Tapi saya sarankan ini lebih baik mau dikasih tahu untuk nanti juga mendampingi mbaknya mendapatkan penanganan agar bisa berhenti menggunakan narkoba ya. Untuk penanganan sendiri di sini bisa mbak lihat, nanti akan dilakukan pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, pengelolaan aktivitas. Nanti aktivitasnya harus dikelola ya. Nanti pasti akan direhab oleh tenaga medis. Lalu rehabilitasi juga sosial, nanti di luar medis atau di luar penanganan kesehatan juga. Lalu kemampuan nanti juga pasti ditingkatkan. Oke, dari sini apakah ada penjelasan yang kurang dari Bu Bidan? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, karena sudah cukup jelas, akan Bu Bidan ulas kembali. Apakah mbaknya mau Ibu Bidan tanya-tanya? Iya Bu. Baik ya. Untuk cara pencegahannya sendiri, itu tadi Bu Bidan bilang apa aja ya? Tadi yang disebutkan kayak belajar untuk menyatakan tidak, kayak menolak ajakan tadi aja. Terus juga bergaul sama teman yang baik, jangan sama